Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bil khusus Forum Remaja Masjid Mutmainah. Selanjutnya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberi kepada saya, jangan merasa suci. Merasa suci atau merasa benar sehingga orang lain salah. Pada saat-saat tertentu kita memang wajib merasa bersih, wajib merasa diri kita suci, karena Allah memang sudah mensucikan kita. Allah sudah memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan anak Adam. Jadi kalau kita merasa mulia, memang boleh. Tapi ketika kita katakan saya yang mulia, kalian semua hina, nah itu masalah. Nah, yang mau kita kaji siang menjelang sore ini adalah kapan kita boleh merasa mulia dan kapan kita tak boleh merasa mulia. Kapan kita boleh pede merasa benar, kapan kita merasa tak boleh merasa benar. Saya kasih judulnya pakai bahasa anak muda. Benar yes, merasa paling benar no. Nah, pada isinya ini kita lihat. Sekarang orang banyak bingung karena dia berada dihadapkan pada dua kelompok. Yang satu ekstrem kiri, yang satu ekstrem kanan. Tak ada baterainya. Yang ekstrem kiri itu semua benar, tak perlu dipermasalahkan. Silakan menghadap ke Santo Thomas, silakan mau menghadap ke Sungai Gangga, silakan mau menghadap ke Siddhartha Gautama, silakan mau ikut Gong Sifat Chai, silakan mau ikut Cap Gome, silakan mau ikut Merry Christmas and Happy New Year. Pokoknya semua benar. Kristen benar, kejawen benar, Natal pakai azan benar, Thomas Alva Edison masuk surga, Siddhartha Gautama baik, Yesus Kristus oke, Santa Maria tak masalah. Nah, ini ekstrem kiri, pokoknya semua benar. Yang satu lagi ekstrem kanan, semua orang salah, semua wajib dipermasalahkan, mesti satu arah. Yusuf Qardawi anjing, Arifin Ilham pelaku bid'ah, Habib Rizik pelaku bid'ah. Kalau tiga orang besar ini aja di anjing babi kan, Abdul Somad berarti kutu anjing. Jadi di tengah dua kelompok Eka dan Eki, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, ada kelompok yang di tengah. Bahasa Arabnya tengah itu wasat. Wasat. Orang yang di tengah itu disebut dengan wasit. Wasit itu di tengah. Dia tak memihak ke Real Madrid dan tak memihak ke Barcelona. Maka orang yang adil itu disebut dengan wasit. Maka gerakan wasit itu disebut dengan wasatiyah, pertengahan. Saya tak setuju menyebut moderat, karena kadang moderat sama mudarat beda-beda tipis. Nah, oleh sebab itu di tengah yang dua ini, yang satu membenarkan semua, yang satu menyalahkan semua. Yang ini tak pernah ada masalah, mau Natal bebas. Yang ini kalau tidak ikut sama kami salah. Akhirnya anak-anak muda ini bingung. Bapaknya bingung. Kamu kenapa bingung? Bapak saya bingung. Bapak saya aja bingung, apalagi saya. Inilah yang mau kita kaji di petang ini. Kapan kita bersikap keras?
tegas dan kapan kita bersikap lunak. Kapan saatnya meyakini kebenaran mutlak absolut tak terbantahkan. Saya tak ingin mengajak Bapak mencela-mencela. Kiri tidak, kanan tidak. Lalu kau gimana? Entah, aku pun bingung. Kapan? Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Nah, ini kita harus sepakat semua. Kalau datang satu kelompok mengatakan suaminya Kristen, istrinya Konghucu, menantunya Buddha, cucunya Katolik, enggak apa-apa, tak bisa diterima. Karena ini bertentangan. Dalam hal ini kita mesti merasa suci. Jadi kalau adik-adik tadi mengatakan jangan merasa dirimu suci, wajib merasa suci. Karena kita sudah disucikan. Mana yang mensucikan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi tak boleh kita berhadapan kita dengan kamu nyembah apa? Nyembah batu. Oh, aku belum tentu suci daripada kamu. Enggak, saat itu kita suci. Allah yang sudah mensucikan kita dengan kalimat tauhid. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan lain selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falai, kalau dikatakan fala tidak, tapi digunakan falan, tidak akan, falai yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan rugi. Kenapa rugi? Karena amalnya di dunia hangus, seperti pokok kayu yang daunnya gugur. Habitat amaluhu, gugur amal-amal. Saya punya kawan Pak Ustaz, orangnya baik, lembut. Kalau makan sering saya kena bayar daripada membayar. Namanya siapa? Simanung Kali. Kalau sayang sama dia, ajaklah dia masuk Islam. Lid, kenapa Simanung Kali? Aku kasihan sama kau daripada kau menjadi kerak neraka nanti. Bahasa Ustaz kasar sekali. Daripada kau jadi kerak neraka, maka ku ajaklah kau masuk Islam. Gimana caranya? Sebut saja passwordnya. Masalah gunting pita, nyusul belakang. Nah, jadi jangan dipakai bahasa-bahasa kasar. Banyak orang Cina itu mau masuk Islam, dia tertarik mau masuk Islam, akhirnya pergi dia parkir di halaman Masjid Mutmainnah. Dia di dalam, dibukanya kaca sedikit, dia mau dengar suara khutbah. Ustadz tuh kasar. Nabi Ibrahim berkhitan umur 80 tahun pakai kampak. Dengar kampak tuh takut deh. Dikasnya mobil cabut langsung. Pakailah bahasa satu. Rukun Islam 5 perkara. Iya, satu perkara 25 juta. Ini udah terbayang di pengadilan tuh 5 perkara, satu perkara 25 juta kali 5 125. Pakailah bahasa-bahasa yang santun, yang lembut, yang baik. Ada dalam hal ini semua sepakat. Ada perkara-perkara yang kita sepakati bahwa kita tidak bisa menerima kebenaran orang lain, tapi tidak membuat kita menjadi ekstrim keras menghalalkan darah orang lain. Tidak. Jangan gara-gara kita merasa Islam benar, lalu tetangga kita yang kafir nanti malam kita ambil hamionya, kita bakar rumahnya. Asal tidak Islam, halal darahnya, pancung kepala. Nah, Islam itu tak begitu. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, kelembutan, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ingin juga berdebat, wajadilhum, debat mereka billati ya ahsan, dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Tuhan lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Nah, ini ada hal-hal tertentu yang memang kita itu mesti berprinsip, jangan mencela-mencela.
Kapan saatnya meyakini suatu kebenaran mutlak yang tak terbantahkan? Ini azaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Ini tak bisa ditawar. Katanya dalam Quran cambuk 100 kali. Ya. Terus gimana? Itu kan Quran, tidak relevan dengan zaman sekarang. Bisa diganti dengan penjara 100 hari. Tak bisa. Ini hukum yang sudah qat'i, absolut. Jangan ikuti penafsiran liberal, sekuler, sipilis yang sudah diharamkan oleh MUI fatwa berdasarkan Quran dan Sunnah. Dalam hal ini kita berprinsip harus tegas, harus keras. Ini penting karena sekarang banyak orang mau menawar-nawar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi harus berprinsip? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salisu salasah, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana 1 dalam 3, 3 dalam 1? Air panas, sari wangi, teh gula campur jadi 1. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Maka orang yang mengatakan itu kafir, tak bisa diterima. Pak, ini calon suami saya, Pak. Sekolah di mana? Sekolah di Fakultas Hukum, Pak. Sebentar ya, Bapak mau sholat azan. Kamu nggak ikut sholat? Saya seminggu sekali aja, Pak. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Tak bisa. Ini yang diajarkan pluralisme itu. Silakan menghadap ke Santo Thomas, silakan menghadap ke Siddhartha Gautama, silakan menghadap ke Sungai Gangga. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, yang penting orangnya santun. Jangan permasalahkan akidahmu, karena kau tidak akan pernah ditanya tentang akidahmu. Yang penting kau baik, tidak melanggar hukum. Dalam Islam yang pertama kali ditanya akidah. Untuk apa orangnya Islam kalau korupsi? Lebih bagus kafir tapi tak korupsi. Itulah pola pikir yang diajak orang Islam, dimasukkannya ke dalam kotak. Sudah dibuatnya kotak sampah, dimasukkannya kita ke dalam. Yang Muslim korupsi salah, orang kafir korupsi agak benar, tapi bukan benar. Lalu yang benar mana? Orang Islam tidak korupsi, orang kafir yang tidak korupsi itu masuk Islam, itu yang benar. Jadi jangan mau kita dikasihnya 2 kotak. Kamu ikut A apa B? Saya C bilang. Jangan ikut pola pikir dia. Ini semua perkara-perkara yang kita mesti sepakat. Tak boleh bercabang 2 dalam hal ini. Kapan saatnya melihat suatu pendapat sebagai interpretasi? Interpretasi itu apa, Pak? Ijtihad. Ijtihad itu apa, Pak? Hasil pemikiran yang mungkin benar, bukan absolut mutlak benar. Dia ijtihad. 1 hadis 1 ayat, 2 hadis 5 ayat, 5 hadis 3 ayat berkontradiktif, lalu ulama berbeda pendapat, maka dalam hal itu kita pilihan. Saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu mengkafirkan, membid'ahkan, karena ini domainnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Mana contohnya? Nih dalam hal menggerakkan telunjuk. Maka saya buat situ gambar telunjuk. Hadisnya yang satu mengatakan yang sebelah kanan Rasulullah mengangkat telunjuknya, tidak menggerakkannya, tidak bergerak. Yang sebelah kiri mengatakan Rasulullah mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Itu kan beda tuh. Yang satu mengatakan mengangkat, menggerak. Yang satu mengatakan mengangkat, tidak menggerak. Saat ada 2 begini, maka ulama berijtihad. Inilah hasil ijtihad ulama. Menurut mazhab Maliki, menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir. Menurut mazhab Hambali, mengangkat telunjuk ketika pada lafaz illallah. Menurut mazhab Hanafi, mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha, kemudian turun pada lafaz Allah. Menurut mazhab Syafi'i, mengangkat telunjuk pada lafaz illallah hingga akhir tasyahud tanpa menggerakkan telunjuk.
Dalam hal ini tak bisa kita katakan yang benar ini hanya ini, selain daripada ini pelaku bid'ah masuk neraka. Oh, tak bisa. Di sinilah orang mesti berlapang dada menerima perbedaan. Jadi saya dari awal tadi saya jelaskan kapan kita mesti merasa paling benar dan kapan kita merasa kebenaran itu adalah kue yang boleh dibagi-bagi. Dalam hal masalah tauhid Allah, kita wajib merasa paling benar. Selain akidah tauhid, salah. Dalam hal mengatakan Allah itu tunggal kul, wallahu ahad, Allahu samad, kita harus merasa meyakin inilah akidah yang paling benar. Dalam masalah hukum, orang yang berzina dicambuk 100 kali kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kita wajib berkeyakinan itulah hukum yang paling benar. Selain daripada itu salah. Tapi dalam masalah yang ulama berbeda pendapat, maka kita berlapang dada, pilih salah satu selama tak keluar dari yang empat, atau ada ijtihad ulama yang lain, silakanlah. Ustaz pilih yang mana? Saya mengangkat pada lafaz illallah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut mazhab Syafi'i, tapi saya tak pernah menyalahkan Maliki yang bergerak dari awal sampai akhir at-tahiyatul mubarakatuh. Saya tak pernah menyalahkan Hanafi yang mengangkat sekali ashhadu an la ilaha illallah, karena tak keluar dari mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada nanti yang mengangkat sekali empat, salah. Nah, sudah keluar dari yang ini, tak satu pun ulama. Tak betul. Tak betul gaya dia. Jadi waktu buka bersama kemarin, pas buka bersama kemarin di BI, Bank Indonesia, berjumpa Pak calon gubernur yang dulu, Erizal. Ya? Siapa namanya? Bukan. John Erizal. Pas jumpa, Ustadz Abdul Somad, apa kabar? Ingat Bapak sama saya? Ingat. Dulu saya pernah datang ke masjid pas Ustadz ceramah di situ. Terus Ustadz bilang, kalau begini itu mazhabnya John Erizal. Ingat deh. Itu bukan mazhab yang empat. Jadi dalam hal ini berlapang dada. Yang ekstrim dalam hal ini robahlah dari ekstrim ke es krim, lunak, lembut dan manis, bukan keras, ekstrim. Bergerak, salah. Salah. Kalau gara-gara telunjuk kita mengkafirkan orang, yang ketawa itu siapa? Yang enggak sholat. Di luar sana ada majelis tak sholat, jamaahnya tak banyak, cuma 4 orang, 1, 2, 3, 4, majelis gapri, pala 6. Kami berempat cuma tak ada kelahi, solid bukan main. Sakit 1 orang, wow sibuk nyarikan obat, bawa apel 2 kilo. Kenapa? Karena kalau bertiga tak bisa main, solid. Ini tim inti ini. SMS terus, apa kabar bro, kapan sehat? Orang yang sholat malah berkelahi. Nah, ini dalam hal-hal yang khilafiyah begini kita mesti lapang dada menerima perbedaan. Kalau ada orang yang menyulut masalah khilafiyah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia jahil dalam fikih dakwah. Yang kedua, memang punya pesan khusus ingin merusak umat ini dari dalam. Karena dulu Snok Horgronye itu sengaja dia mencari celah gimana cara masuk ke Aceh. Aceh ini paling solid, tak bisa dimasuki orang dari luar. Bingung mereka gimana cara merusak Aceh. Maka mereka munculkan khilafiyah. Snok Horgronye belajar bahasa Arab, ahli dalam fikih, pura-pura masuk Islam, merubah nama jadi Abdul Ghafur, masuk ke Makkah, 6 bulan dia di Makkah. Dipelajarinya fikih perbandingan mazhab. Setelah masuk dia ke Aceh, diobok-oboknya Aceh. Divide et impera, adu domba. Tak mempan di Aceh, tapi masuk lewat agama bisa. Hati-hati. Kalau ada orang berceramah dia adu dombanya lewat agama, ini merusak dari dalam. Nauzubillah. Umat ini terlalu kuat untuk dirusak dari luar. Karena kalau melawan orang luar dia bersatu. Mana contoh? Afghanistan. Ketika melawan Rusia, bersatu, menang mengusir Rusia. Ontang panting, Cecep Gorbachev.
hancur. Tapi ketika setelah Rusia pergi, sesama dia menghantam Burhanuddin Rabbani, Hekmatyar, Taliban, berkacau balau mereka di dalam. Umat ini dari luar kalau berhadapan dengan orang luar dia solid, solidnya seperti solat, antara solat dan solid. Tapi kalau sudah masuk dari dalam, wah, umat ini jangan sampai hancur. Saya dulu akrab sama dia Pak Ustadz, kami akrab betul. Kenapa kalian rusak? Gara-gara telunjuk. Kan tipis sekali. Akhirnya sama macam yang tertulis di belakang gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, caronan tidak lama. Rusak persahabatan hanya gara-gara telunjuk. Saya tak pernah mempermasalahkan. Tapi ketika antum tidak mempermasalahkan orang yang akidahnya rusak, itu tak betul. Friend, ayo sholat yuk. Aku dah sholat. Tadi tak ada kuliah engkau sholat. Pejam aja mata. Dah. Tak apa-apalah. Itu pendapatmu, pendapat saya lain. Oh tak bisa. Ini namanya sholat eling. Sholat eling itu cukup pegang keyboard. Kalau dia sedang ngetik-ngetik aja. Pas azan, hayya 'alas shalah. Dah. Kau tak sholat. Sholat itu kan artinya ingat. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aku sudah ingat. Dah, hafal pula di ayatnya. Tak bisa. Ini bukan domennya harus berlapang dada menerima perbedaan. Kapan kita boleh berbeda? Kapan kita tak boleh berbeda? Ini harus jelas realnya. Jangan sampai yang tak boleh berbeda dibolehkannya. Yang dibolehkan dia bilang tak boleh. Ini orang tak tahu fikih ikhtilaf. Nah ini penting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok syahadat kamu lain? Aku lain nabiku. Kau nabi yang lama itu Muhammad. Memang ada yang baru, ada new edition. Siapa namanya? Ahmad. Loh, kami ngaji di Masjid Agung di Al-Falah Muhammad kok. Itu guru kalian guru model lama. Ini yang terbaru. Enggak percaya ini ayatnya. Tahu pula di ayatnya. Nih. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kan? Ahmad. Yang tak tahu tadi, iya juga ya. Oh iyalah, itu urusan kamu, urusan saya. Yang penting kita berteman baik. Tak bisa. Ini harus diluruskan. Dia salah. Jadi ada saat-saat tertentu kita lurus. Pada saat-saat tertentu kita wajib inilah kebenaran satu yang tunggal. Maka tiap Jumat khatib mengingatkan, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tak ada nabi lagi, tak ada rasul sesudah dia. Tak ada lagi Lia Eden Ahmad Musadek. Marilah kita berlapang dada menerima Lia Eden. Ini kan unsur perjuangan hak-hak perempuan. Masa Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa laki-laki terus. Perempuan sekali-sekali kan enggak apa-apa. Ini rusak ini. Kapan kita boleh berbeda? Nih, hadis yang ini mengatakan ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Kalau kita bertamu di rumah PLT, yang lain disalaminya, tiba-tiba pas giliran kita dia cuek. Gimana perasaan kita? Nanti ada di akhirat itu orang dicuekin oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah. Yang lain pas, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Pas giliran kita, apa kabar? Wala yuzakkihim, tidak akan diampuni Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang sesakit-sakitnya. Siapa itu? Siapa mereka itu? Al-musbil. Musbil, pendek aja kalimatnya. Musbil, orang yang memanjangkan jubah, kain, kaki celana menutup mata kaki. Musbil, dipakailah ini satu-satunya. Jadi kalau ketemu orang tak nengok ke atas, nengok ke bawahnya. Haram, neraka. Neraka, 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 neraka. Padahal kan ada hadis satu lagi. Apa kata hadis yang satu lagi? Allah tidak memandang
manjarra izarahu, yang memanjangkan kainnya, batara, sombong. Yang satu mengatakan panjang tanpa sombong, yang satu lagi mengatakan ada unsur sombong. Lalu ini yang mana ini? Karena hadisnya 2, 3, 4, 5, 10 masuk kategori mukhtaliful hadis, hadis kontradiktif, hadis yang berbeda, hadis yang berlawanan. Imam Syafi'i tahun 204 sudah menulis kitab judulnya Ikhtilaful Hadis, hadis-hadis yang kontradiktif. Maka mereka kaji, mereka lebih dulu ketemu hadis ini daripada kita. Maka keluarlah ijtihad mereka. Apa pendapat mereka tentang dua hadis ini? Terbagilah ulama menjadi dua. Yang pertama, memahami secara mutlak. Yang penting melewati mata kaki haram. Asal lewat mata kaki haram. Siapa yang berpendapat begitu? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, dan syekh-syekh lainnya. Yang sebelah kanan, memahami secara bersyarat. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak haram. Itu ijtihad siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti. Jadi jangan dilaga antara Syafi'i dengan hadis. Kamu ikut Syafi'i apa ikut hadis? Bukan begitu. Hadisnya di atas, hadisnya kontradiktif. Datang dua kelompok ulama, maka saat itu kamu ikut Syekh Abdul Aziz bin Baz apa ikut Syafi'i? Saya ikut Syafi'i. Kamu mau ikut Imam? Saya tidak pernah sekalipun mengejek kawan-kawan yang celananya dipotong. Ada memang yang suka ngejek, saya tak suka itu. Ada kawan suka ngejek. Begitu jumpa, bertampak tinggi nampaknya kau. Aduh, itu kan tak baik. Di depan saya pas sedang jalan, ada kawan satu dipotong celana. Lama awak ndak bersua bertambah tinggi nampaknya. Aduh, itu tak boleh. Dia berkeyakinan mengikut, dia tak salah, tak apa-apa. Ada positifnya. Apa positifnya? Kalau kaki di bawah mata kaki mungkin terinjak-injak. Anak muda celana jeans diinjak-injak, kena najis, dibawanya sholat kan kotor. Bagus. Maka ini bebas, kamu mau pilih ini, kamu pilih ini. Tapi ketika gara-gara ini, ini masalah ini. Itulah letak masalahnya, saling mengkafirkan. Jadi mudah sekali orang kafir itu mau memasukkan kita ke dalam golongan kafir. Hanya gara-gara telunjuk dan kaki celana. Payah sekali itu. Apa pendapat Imam Syafi'i? Coba tengok Imam Syafi'i. Apa kata dia? Fa in kana, qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-isbalu tahtal ka'baini lil khuyala. Isbal itu adalah kain yang di bawah mata kaki untuk yang sombong. Fa in kana li ghairiha, kalau tidak sombong, fa huwa makruh, maka dia tidak haram. Wa hakadha nass Syafi'i, begitu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyebut itu. Imam Syafi'i itu anti hadis. Ketika orang-orang menolak hadis, Imam Syafi'i lah yang menolong hadis. Maka Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu penolong sunnah. Jadi kalau dikatakan kami yang menggunting ini yang ikut salaf, kalian yang berlebih itu tidak salaf, kita ikut Syafi'i. Syafi'i itu salaf. Dari mana Pak Ustaz? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, seabad setelah itu. Tsumma alladziina yalunahum, 1 abad setelah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. Syafi'i meninggal 204. Salaf atau tak salaf? Salaf. Maka ketika kita mengikut pendapat Syafi'i, kita sedang salaf saat itu. Jangan silap. Kita mengikut salaf. Selama 3 abad pertama, maka Syafi'i mengatakan kalau sombong haram. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Maliki, Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku mindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati, luar biasa.
Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam. Malik, ya, ada tamu namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i, sebelum belajar dia sudah. Andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz, kami mau belajar masalah khilafiyah, baca buku saya 37, masalah populer, nanti baru kita belajar biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz, udah di sini itu semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal, dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan dan menuntut ilmu Syafi'i, akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru? Habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lain. Pergilah. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang enggak. Akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru. Kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Ini bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar. Salaf. Imam Malik itu salaf, meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204. Saya enggak mau pakai Syafi'i, saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya dua, dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa Bukhari itu belajar kemana? Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru siapa namanya? Ahmad bin Ambal, meninggal 261. Ahmad bin Ambal punya guru siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya, jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Ambal, Ahmad bin Ambal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung. Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah Ahmad bin Ambal mengaku sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansukh. Bukan mereka tak paham, mereka paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi', ambil pena, ambil kertas, dicatatnya. Catat. Tulis ar-risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi' 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya Ar-Risalah. Ngomong aja Syafi'i. Tidak pakai laptop, tidak pakai copy paste, tidak pakai kitab, tidak pakai google.com. Ini merasa alim hebat, ngajar, mati lampu hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad, Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat, dia ngomong. Itu aja. Imam Bukhari. Setelah Syafi'i baru saya buat Bukhari. Ustadz fanatik Syafi'i. Bukan. Karena Syafi'i itu gurunya Bukhari, maka Bukhari membuat satu bab dalam sahihnya itu. Apa nama babnya? Bab man jarra izarahu min ghairi khuyala. Bab orang-orang yang memanjangkan kain. Bab orang yang memanjangkan kain tanpa sombong. Dibaginya dua. Ada yang memanjangkan kain karena sombong, ada yang memanjangkan kain tanpa sombong. Bukhari itu bukan Ustadz Jepri Al-Bukhari.
Imam Bukhari. Di Sahih Bukhari itu dia bagi dua. Kalau gitu dia mengakui ada yang karena sombong, ada yang karena tak sombong. Ini membuktikan bahwa Imam Al-Bukhari membedakan antara orang yang memanjangkan pakaian dengan sombong dan tak sombong. Saya tidak ingin mengajak adik-adik, bapak-bapak yang sudah memotong kaki celana, bukan sambung lagi, bukan. Tetaplah dengan keyakinannya. Yang sudah motong biarkan aja potong. Yang memotong jangan mengejek yang tak potong jangan ngejek yang motong. Yang perlu kita berantas yang makai celana di atas lutut, yang sedang lari-lari di halaman Masjid Agung. Itu yang mestinya diributkan. Akhirnya mereka yang lari-lari di halaman Masjid Agung pakai celana pendek ketawa karena tengok mereka sibuk membahas mata kaki. Lutut kita berkudis saja dia tak permasalahkan. Dalam bab itu ada dibuatnya satu hadis tentang qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadan, ada seseorang, inna ahada syaqqi izari yastarqi, salah satu bagian kain saya terjulur panjang, ila an ata'ahad zalik, tapi saya tak berniat sombong. Apa kata Nabi? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak apa-apa, karena kamu buat itu bukan karena sombong. Kamu tak masuk golongan sombong. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong no problem. Imam Nawawi. Imam Nawawi itu siapa Pak Ustaz? Imam Nawawi meninggal 676. Dialah yang mengumpulkan fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i, dibuatnya jadi satu. Ulama besar, tidak menikah. Saking kan banyak kitabnya, orang bingung kenapa dia punya kitab yang begitu banyak. Meninggal tak terlalu tua, antara 40-50 meninggal. Imam Muslim, Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Kalau bapak baca Sahih Bukhari tak paham isinya, buka kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ditulis syarahnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau baca Sahih Muslim, ada dua Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Muslim syarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ulama besar, ahli hadis, ulumul hadis, ada kitabnya. Dalam bidang fikih ada kitabnya. Kitabnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Dalam bidang hadis ditulisnya kitab judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata dia? Hadis tentang musbil, orang yang manjangkan kain. Hadis ini dikhususkan dengan hadis khuyala, sombong. Maka kalau sombong barulah dia haram. Kalau tak sombong tak haram. Disebutnya dalam dua kitab. Yang pertama Al-Minhaj, satu lagi nama kitabnya Riyadus Salihin. Bapak Ibu punya kitab Riyadus Salihin, bagus. Riyad artinya taman, Salihin tamannya orang-orang soleh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di situ ada dibuatnya satu bab. Bab sifati tulil qamisi wal kammi wal izar wa tarfil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dhalik ala sabilil khuyala. Haram kalau sombong. Wa karahatihi min ghairi khuyala. Kalau tidak sombong tidak sampai haram. Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Kita hitung sudah berapa imam? Yang pertama Syafi'i, yang kedua Nawawi. Selanjutnya Al-Hafiz. Al-Hafiz. Pak Ustadz, Al-Hafiz itu apa? Al-Hafiz, kalau di Pekanbaru Al-Hafiz itu hafal Quran. Al-Hafiz itu di kepalanya 30 juz. Tapi kalau Al-Hafiz dalam hadis itu artinya orang hafal 300.000 hadis. Ini dia Al-Hafiz. Murid saya ada namanya Al-Hafiz, Quran tak hafal, hadis tak hafal. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Apa kata dia? Fi hadhil ahadis, kesimpulan dari hadis ini, jangan dari hukum dari satu hadis, kesimpulan dari hadis yang banyak ini, anna isbalal izari lil khuyala, memanjangkan kain karena sombong, kabiratun, dosa besar. Amal isbal li ghairil khuyala, tapi kalau tidak karena sombong, maka dia tidak sampai kepada haram. Fala yuhramul jarru wal isbal, tidak haram memanjangkan kain dan isbal idza salima minal khuyala, kalau selamat dari sombong. Al-Hafiz itu yang ngomong, bukan Abdul Somad.
Al-Hafiz 300.000 hadis di kepalanya. Yang satu Al-Hafiz 300.000. Yang satu yang membid'ahkan hafal cuma 3 hadis. Itu pun kalau iPad hidup. Bapak mau ikut yang hafal 300.000 hadis atau yang hafal 3 hadis dengan syarat iPad hidup? Kalau saya ikut yang 300.000, Bapak mau ikut yang 3, terserah. Al-Hafiz, imam besar. Jadi jangan dilaga, kamu ikut Ibnu Hajar apa ikut hadis? Bukan begitu metodenya. Hadisnya itu banyak. Lalu di tengah hadis yang banyak itu berijtihad 2. Yang satu ini, yang satu ini. Kita ikut yang ini karena dia lebih alim, karena dia lebih banyak hafal hadisnya, karena dia lebih banyak kitabnya, karena dia zaman dulu. Begitu ceritanya. Bukan mau menolak hadis. Abdul Somad ingkar sunnah tuh, tidak menjalankan sunnah, letaknya neraka. Saya pernah dikasih tahu sama jamaah, Pak Ustadz, ya, kami sedang pengumpulan dana, acara pengumpulan dana. Yang punya usul siapa kita undang nanti ustadznya? Datanglah satu ngusul. Saya usul, gimana kalau kita undang Abdul Somad? Apa katanya langsung? Abdul Somad bukan ahlus sunnah. Jadi yang dimaksud sunnah itu apa? Hanya gara kaki celana saya menutup mata kaki, saya dikeluarkan dari sunnah. Oh, yang saya ikut itu ulama, bukan saya ikut perampok. Saya tak masalah dikeluarkan dari ahlus sunnah. Memang ahlus sunnah punya bapak dia. Yang jadi masalah itu adalah kenapa umat ini terpecah belah hanya masalah kaki celana. Padahal ulama sudah bahas itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani abad ke-7, abad ke-8. Artinya apa? Masalah ini sudah putus tuntas 700 tahun yang lalu. Kenapa dibongkar-bongkar balik lagi? Ada apa ini? Kenapa umat ini disibukkan masalah ini? Nggak habis waktu, habis suara masalah ini. Udah berapa lama habis? Udah hampir 1 jam habis suara masalah ini. Saya dulu merasa pulang ke Pekanbaru tidak lagi sibuk membahas masalah kaki celana, masalah telunjuk bergerak. Saya dulu mau pulang ke Pekanbaru, mau nulis buku pedoman ilmu hadis untuk SMP, pedoman ilmu hadis mudah untuk SMA, hadis-hadis pilihan untuk ibu-ibu, hadis-hadis untuk yang mau melahirkan anak, hadis-hadis untuk bapak-bapak, hadis-hadis untuk keluarga yang mau menikah. Itu sampai sekarang tak terwujud. Kenapa? Sibuk ngurus masalah ini. Sibuk. Tengoklah buku saya, mana ada membahas hadis, masalah khilafiyah solat, masalah khilafiyah puasa, masalah khilafiyah kurban, masalah khilafiyah 37 masalah populer. Kenapa Ustadz sibuk masalah ini? Ya karena ditanya begitu. Akhirnya sibuk. Dan sekarang ini udah menulis tak juga sempat, sibuk diundang Maulid Nabi Isra Mi'raj. Nah ini masalah-masalah. Udah berapa imam? Syafi'i, Bukhari, Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang masuk imam kelima, As-Suyuti. As-Suyuti mengaku hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. La wajadtu aqsara min dzalika la hafiztuha. Kalau saya dapat lebih banyak daripada itu saya hafal juga. Kitabnya berapa? 500 juz. Tafsirnya 2. Tafsir yang satu ditulisnya berdua sama Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Maka tafsir disebut Jalal lain, 2 Jalal. Orang yang ngejek disebutnya jalan lain. Yang satu lagi tafsirnya namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. 2 tafsirnya, saking hebatnya. Kitab dia dalam ulumul hadis namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab namanya Taqrib, tapi terlalu pelik, jelimet, payah memahaminya. Dibuatnya syarahnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi. Kitab ulumul hadis, bagus, saya suka kitab ini. Dan banyak saya kutip pendapat, termasuk tentang mengamalkan hadis dhaif dari Suyuti. Luar biasa. Dia punya kitab fikih, Qawaidul Fikih, Al-Asbah wan Nadhair, dipelajari di pondok pesantren. Apa kata Suyuti? Al-musbil izarahu, orang yang memanjangkan kainnya, al-muraqi lahul jar tarfaihi, ujung kainnya panjang, khuyala, karena sombong. Fa huwa mukhassasun bil hadisil akhar. Hadis ini dikhususkan dengan hadis lain, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, sombong. Walaqad rukhisa sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar haitsu kana jarrahu li ghairil khuyala. Nabi memberikan keringan pada Abu Bakar karena dia memanjangkan, bukan karena sombong.
Kalau sombong baru berdosa. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata As-Suyuti, bukan kata Abdul Somad. Imam Syaukani. Udah berapa imam? Syafi'i, Bukhari, Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, As-Suyuti. Sekarang masuk imam ke-6, Asy-Syaukani. Imam Syaukani punya kitab namanya Nailul Autar. Kitab Syaukani diakui. Waktu saya ujian tingkat 4 Al-Azhar, dipanggil. Suruh baca tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir punya Syaukani, saya baca. Selesai baca, Syekh tu nanya, ente SMA-nya di Mesir ya? Enggak, di Air Molek. Sangkanya saya tamat dari Mesir. Dia sangka saya pesek tak bisa baca Arab. Saya baca, habis itu dia tanya, anta darasta madrasah al-i'dadiyah fil Azhar? La, fi Indonesia. Yang saya baca itu kitab punya Syaukani. Ini Imam Syaukani dari Yaman. Apa kata Imam Syaukani? Wa dhahirut taqyid bi qawlihi khuyala. Kalimat khuyala sombong yadullu bi famui anna jarra thawbi li ghairil khuyala, menunjukkan pemahaman bahwa yang tidak sombong la yakunu dakhilan fi hadzal wa'id. Kalau tidak sombong maka tidak masuk dalam ancaman ini. Syaukani itu, Imam Syaukani. Imam Syaukani itu mengaku tidak bermazhab karena dia bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia mengaku tak perlu ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia itu sampai pada tingkat mujtahid mutlak. Imam Syaukani rahimahullah. Imam yang ketujuh, Sun'ani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menulis kitab namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram, tapi hadisnya pelik, ribet, sulit, payah, maka disyarah, dijelaskan isinya oleh Imam Sun'ani. Inilah dia, nama kitabnya Subulus Salam. Bulughul Maram payah, susah, diperjelas oleh Imam Sun'ani. Nama kitabnya Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Apa kata dia? Wa taqyidul hadis bil khuyala, hadis yang mengatakan tadi masuk neraka kalau kainnya panjang umum, diikat dengan hadis khuyala kalau sombong. Dalun bimafhumihi, menunjukkan pemahaman annahu la yakunu man jarra ghaira khuyala dakhilan fil wa'id, maka orang yang tidak sombong tidak masuk dalam larangan ini. Sudah 7 imam. Ada lagi yang ke-8, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masih hidup orangnya, sekarang tinggal di Qatar, diusir oleh pemerintah Mesir karena dianggap ingin mendirikan negara Islam, karena dia condong kepada Ikhwanul Muslimin. Ulama tertua sekarang, lebih 90 tahun, masih sehat walafiat, masih berfatwa. Adik-adik yang suka akses internet, cari webnya Qaradawi.net, diupdate terus. Yang update timnya, bukan dia. Salah satu cara memahami hadis, ini metode yang dia ajarkan, jam'ul ahaditsil waridati fil mawdu'il wahid, menggabungkan beberapa hadis yang kontradiktif, digabungkan dalam satu tema, habis itu baru dikeluarkan hukum dari situ. Jangan satu hadis diambil satu pemahaman. Ini komentar dia. Apa komentar dia? Hadis tentang isbal. Banyak pemuda Islam yang bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Ternyata fenomena itu sudah dilihat Qaradawi sejak lama. Coba tengok bunyi kalimatnya. Hadis tentang isbal. Banyak pemuda yang terlalu bersemangat sangat mengingkari orang lain yang tidak memendekkan pakaiannya di atas mata kaki. Bahkan mereka terlalu berlebihan dalam bersikap sampai pada tingkat menjadikan perbuatan memendekkan kaki celana sebagai syiar Islam, atau menjadikan perbuatan memendekkan celana sebagai syiar Islam atau kewajiban yang besar dalam Islam. Jika mereka melihat seorang ulama atau dai tidak memendekkan kaki celana seperti yang mereka lakukan, mereka menuduhnya secara terang-terangan tak paham agama. Somad tak paham agama, Masriadi Hasan tak paham agama, Samsudin Muir tak paham agama. Jadi kalau ketemu orang bukan nengok Ustaz apa kabar, tengok kaki, tak paham agama, tak paham agama. Ini bukan kata saya, Qaradawi yang ngomong. Di mana Ustaz ambil ini? Dari kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Qaradawi sudah merasakan hal itu. Ini tidak hanya terjadi di Pekanbaru, di mana-mana. Sesungguhnya hanya mencukupkan diri dengan makna zahir satu hadis saja tanpa melihat hadis-hadis lain yang terkait dengan tema tertentu secara keseluruhan, itulah yang seringkali membuat orang terjerumus dalam kekeliruan, jauh dari kebenaran dan tujuan yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Qardawi pun dikatakan al-kalbul awi, anjing menggonggong. Qardawi disebut anjing menggonggong. Luar biasa. Saya ketika membaca itu, ya Allah, sampai setingkat ini kekacauan umat ini. Hanya gara-gara berbeda sedikit. Qardawi dikatakan, cari di internet, bukunya bisa download gratis. Al-kalbul awi fi iskati Abdullah Yusuf bin Yusuf al-Qardawi, mendiamkan anjing menggonggong Yusuf Qardawi. Luar biasa. Apakah ikhtilaf itu hanya ada pada zaman sekarang? Sahabat Nabi pun ikhtilaf. Mana dia? Rasulullah berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah salah seorang kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini Pekanbaru, Bangkinang. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bangkinang. Janganlah sholat asar kecuali di Bangkinang. Sementara asar masuk 3.30, misal 3.30, tiba-tiba bapak pun berangkat karena macet di Rimbo Panjang. Pas di air tiris masuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. FSRMM terbagi dua. Yang satu sholat asar di air tiris, tapi yang satu berpegang pada pendapat saya. Kamu kenapa tak sholat? Ustadz mengatakan harus sholat di Bangkinang. Kamu kenapa sholat? Ustadz pernah berkata sholat lebih afdal di awal waktu. Pecah dua sahabat Nabi. Yang satu sholat di Bangkinang, yang satu sholat di air tiris. Bukan sahabat Nabi, FSRMM. Ini untuk menjelaskan hadis ini biar mudah dicerna. Terbagi dua. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Yang satu menunggu Bani Quraizah, baru mereka sholat asar di Bani Quraizah. Yang satu tidak, di tengah jalan begitu masuk waktu sholat mereka langsung sholat. Setelah pulang mereka ceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ketika kami di tengah jalan masuk waktu asar kami ikhtilaf. Sebagian sahabat kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholatnya di Bani Quraizah. Gimana nih? Kata Nabi, kedua-dua kalian benar. Yang sholat di Bani Quraizah benar karena menjalankan pesanku. Yang sholat di jalan ketika masuk awal waktu benar karena aku pernah berpesan sholat bagus di awal waktu. Sebenarnya apa yang diinginkan Nabi? Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya cepat-cepat jalan supaya waktu masuk asar pas di Bani Quraizah. Yang satu memahami hadis itu tekstual, yang satu memahami hadis itu kontekstual. Dan mereka tak saling menyalahkan. Ikhtilaf sudah ada zaman Nabi. Kira-kira apa yang memicu permasalahan itu? Karena waktu masuk waktu itu mereka bingung. Kita sholat apa tidak? Anda sekarang tak bingung lagi. Langsung telepon. Ustaz, kami sholat apa enggak nih? Betapa teknologi sebenarnya bisa memperkecil jarak di antara kita. Tapi sekarang malah dengan ada teknologi orang menjadi berjarak. Dulu suami sama istri ngomong langsung. Sekarang enggak. Perang lewat status. Jadi ternyata teknologi bukan membuat. Jadi jangan ada Facebook di antara kita. Ikhtilaf sahabat ketika Rasul sudah meninggal. Yang tadi Rasul masih hidup. Sekarang setelah Nabi meninggal, waktu saya kalau habis kasih tahu. Saya biasa ceramah dikasih surat tilang. Pak, waktu habis gitu deh. Meninggal Nabi. Orang muhajirin mau membawa jenazah Nabi, makamkan di Ma'la. Yang satu mengatakan makamkan di Baqi, pecah dua. Ma'la apa Baqi? Ijtihad mereka. Itu menunjukkan lain kepala lain isinya. Tapi kemudian datang Abu Bakar. Saya pernah mendengar Nabi, kata Abu Bakar. Qala Abu Bakar, inni sami'tu Rasulullah yaqul. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, ma qubidha nabiyyun. Setiap Nabi meninggal illa dufina haitsu yuqbad, maka dimakamkan di mana dia meninggal. Nabi tidak dibawa ke Makkah, Nabi tidak ditanamkan di Madinah, tidak ditanamkan di Baqi, tapi digali di bawah kasurnya langsung dimakamkan. Sahabat ikhtilaf. Ijtihad sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Nabi masih hidup, mereka sudah berijtihad. Dua orang pergi musafir. Sampai di tengah jalan masuk waktu sholat. Nih, tak nengok jam belum ada waktu itu. Masuk waktu sholat. Air tak ada, mereka tayamum. Tayamum, tak ada air. Selesai tayamum, mereka sholat. Selesai sholat, lanjutkan perjalanan. Tak lama perjalanan ketemu oase, kolam ada air. Yang satu mengulangi sholatnya, diulangnya sholat pakai wudhu. Diajaknya kawannya, sahabat, ayo kita sholat. Kata itu, ngapain sholat lagi? Saya kan sudah sholat tadi.
Yang satu salat 2 kali, satu pakai tayamum, satu pakai wudu. Yang satu cukup salat sekali pakai tayamum saja. Selesai berjalan, pulang ke Madinah, ketemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami pulang musafir, terjadi peristiwa begini. Apa kata Nabi kepada yang salat pakai tayamum? Laqad asabata sunnah, perbuatanmu sudah benar, kau sesuai dengan sunnah. Apa kata Nabi kepada sahabat yang mengulangi salatnya 2 kali? Laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pertama salat pakai tayamum, kedua salat pakai wudu. Artinya apa? Selama ada dalilnya tidak keluar dari sunnah, maka perbuatan itu tidak boleh saling menyalahkan. Nabi membenarkan keduanya. Ijtihad sahabat ketika Rasul telah wafat. Wal masyhuru min azhabi Aisyah, masyhur dari mazhab Aisyah. Menurut Aisyah, wanita yang istihadah tak wajib mandi pada setiap solat. Maaf cakap, kalau biasa haidnya 7 hari, lalu lewat 15-10 hari, maka saat itu dia sedang istihadah. Apakah wajib dia mandi baru solat? Mandi? Tidak, tak perlu mandi. Mandi sekali saja pada hari terakhir berapa? 7 hari, pada hari ke-7. Hari ke-8 itu dia cukup, maaf cakap, bersihkan saja, dipakainya pembalut, masuk waktu langsung solat, istihadah. Itu pendapat siapa? Pendapat Aisyah. Berbeda dengan pendapat sahabat yang lain. Mazhabi Aisyah. Mazhab di sini artinya pendapat Aisyah. Imam mazhab menyikapi perbedaan. Imam mazhab, bagaimana mereka menyikapi perbedaan? Kana Abu Hanifah, Imam Hanafi, atau ashabuhu, sahabat Imam Hanafi, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, yusalluna khalfa aimmatil Madinah. Imam Syafi'i salat di belakang imam-imam di Madinah, padahal orang Madinah itu Maliki. Zaman itu Madinah itu mazhabnya Maliki, bismillahnya tidak ada bismillah dalam Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah, tapi mereka tetap salat di belakang. Apa maknanya? Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan imamnya pakai bismillah atau tak pakai bismillah. Tapi kalau mayoritas di situ pakai basmalah, maka saya kalau diundang ceramah, maju Ustaz, saya tanya, imam tetapnya mana? Saya tak ingin menimbulkan fitnah. Tapi kalau kita menjadi makmum, kita tak perlu ekstrim. Imamnya pakai bismillah, sah. Imamnya tak pakai bismillah, sah. Imamnya bismillah jahar, sah. Imamnya bismillah sir. Kebetulan imamnya mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan Hanafi, bismillahnya sir. Kebetulan Maliki tak pakai bismillah sama sekali, sah. Tak perlu dipermasalahkan. Yang masalah mana? Ketika takbir langsung qul huwallahu ahad. Nah, itu masalah. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah dan jangan tidak masalahkan yang masalah. Nah, ini perlu dibahas. Adab Imam Malik. Harun al-Rashid pernah meminta Imam Malik supaya kitab Muwatta dijadikan buku induk untuk seluruh kerajaan, harus pakai kitab Muwatta. Artinya mazhab Maliki mau diterapkan. Kata Imam Malik, la taf'al, don't do it. Jangan kau lakukan itu. Fa inna ashaba Rasulullah SAW ikhtalafu fil furu'. Karena sahabat-sahabat Nabi pernah ikhtilaf dalam masalah furu'. Wa tafarraqu fil bulad. Mereka sudah bertebaran di seluruh negeri. Maka jangan sampai wa kullu inda nafsihi musib. Semua ijtihad mereka itu benar. Jadi Imam Malik tidak ekstrim, tidak memaksakan pendapat dia, karena dia tahu banyak pendapat lain yang sifatnya ijtihadi dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik vs Imam Hanafi. Wah. Jadi jangan sangka imam-imam itu tak pernah berdebat, bertemu mereka. Imam Malik sama Imam Hanafi. Mana yang lebih tua? Tua Hanafi. Hanafi meninggal 150, Malik meninggal 179. Jadi urutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang berlaga antara Hanafi dengan Maliki. Datang Imam Laits dari Mesir. Saya menjumpai Imam Malik di Madinah. Lalu saya katakan, Imam Laits kata, saya bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Saya lihat engkau mengusap keringat dari alismu. Malik, tadi waktu engkau berdebat saya lihat engkau mengusap keringat. Saking beratnya perdebatan. Apa kata Imam Malik menjawab? Apa kata Imam Malik menjawab? Saya merasa tak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah, Hanafi. Sesungguhnya dia benar-benar ahli fikih. Memang hebat Hanafi itu tadi waktu berdebat, sampai saya menitikkan keringat. Imam Laits datang lagi menjumpai Imam Hanafi.
Kemudian saya menemui Hanafi. Hanafi, bagus sekali ucapan Malik terhadap dirimu. Apa kata Hanafi? Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban daripada Imam Malik. Saling memuji. Malik, bagaimana pendapatmu tentang Hanafi? Belum pernah saya ketemu orang paling hebat hujahnya daripada Hanafi. Hanafi, apa pendapatmu tentang Malik? Saya belum pernah ketemu orang yang paling cepat jawabannya. Begitu. Saling membesarkan. Kalau sekarang, apa pendapatmu tentang Abdul Somad? Abdul Somad ahli hadas. Bahwa kita salah, mungkin salah. Manusia tak ada yang sempurna. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini akhlak salaf tu ini. Ini dua-dua ni salaf ni. Malik salaf, Hanafi salaf. Salafus salih, mereka yang hidup 3 abad pertama. Apakah ulama Saudi Arabia itu tidak ada ikhtilaf? Apakah semua pendapatnya sama semua? Ulama-ulama Saudi Arabia pun beda pendapat. Masalah turun ketika sujud, turun ke bawah waktu sujud, Allahu Akbar. Menurut pendapat Ibnu Baz, dulu kan lutut. Kalau turun ke bawah, lutut duluan. Menurut Albani, lebih dulu tangan. Berbeda. Yang satu mengatakan lutut duluan, yang satu mengatakan tangan. Jadi kalau ikut ini membid'ahkan ini, kalau ikut ini saling membid'ahkan. Apa solusinya kalau tidak berlapang dada menerima perbedaan? Masalah turun ketika sujud, masalah takbir sujud tilawah, wahum la yastakbirun, sujud tilawah. Apakah turunnya itu pakai takbir atau diam aja? Menurut Syekh bin Baz, mufti Saudi, pakai takbir. Turun itu takbir, Allahu Akbar. Waktu bangkit ke atas, Allahu Akbar. Kata Syekh Albani tak perlu, tidak bertakbir. Berbeda pendapat. Kalau begitu takbir itu bid'ah. Apakah karena berbeda langsung saling membid'ahkan? Masalah umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan. Sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah pagi dia umrah, pergi ke Tan'im, mandi, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Siang umrah lagi, sore umrah lagi, malam umrah lagi. Apa hukum umrah berkali-kali dalam satu keberangkatan? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Berbeda pendapat antara sesama ulama Saudi Arabia. Tarawih 23 rakaat. Apa hukum solat tarawih 23 rakaat? Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani tak boleh. Berbeda pendapat dalam masalah. Apa hukum zikir pakai tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Syekh bin Baz boleh, kata Syekh Albani bid'ah. Inna sabhata bid'ah. Pakai tasbih bid'ah. Lam takun fi ahdin Nabi, tak pernah dilaksanakan Nabi SAW. 3 poin penting, 3 pelajaran penting. Pertama, bahwa ikhtilaf dalam memahami nas bukan perkara baru, sudah terjadi ketika Rasul masih hidup, kemudian berlanjut hingga zaman sahabat, setelah ditinggalkan Rasul hingga sampai sekarang. Maka yang perlu dilakukan bukan menghilangkan ikhtilaf seperti rendah hatinya Imam Malik yang tidak mau memaksakan mazhab Maliki, tapi memahami ikhtilaf sebagai dinamika dan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Selama ikhtilaf itu dalam masalah furu', bukan masalah usul, sebagaimana yang dicontohkan para salafus saleh di atas. 2. Berbeda dalam masalah furu' tidak menyebabkan umat saling membid'ahkan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya hanya karena mereka berdoa kunut pada salat subuh. Kecenderungan bid'ahkan orang lain ketika berbeda pendapat ini berbahaya. Contoh, orang yang berpegang pada pendapat Syekh Albani ketika akan turun sujud dia mendahulukan tangan. Ketika dia tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan mendahulukan lutut, berarti dia membid'ahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Saling membid'ahkan. Kamu duluan lutut, salah. Saling menyalahkan, berperang. Nauzubillah. Terakhir, seperti yang diwasiatkan Imam Syahid Hasan Al-Banna, na'mal fima tafaqna wa na'tadzir fima ikhtalafna. Mari beramal pada perkara yang kita sepakati, mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bertamu ke rumah orang non muslim untuk merayakan Natal? Haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui 3. Yang pertama mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang.
Apabila ketika kita menjadi masbuk dalam sholat fardu, apa perlu takbiratul ihram atau tidak? Tetap takbiratul ihram. Kalau masbuk karena mau cepat-cepat ditengoknya orang sudah ruku, maka dia tetap takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir itu dua, satu takbir ihram, satu takbir intiqal. Kalau hanya takbiratul ihram, tidak takbiratul intiqal, maka tak sah salat. Takbiratul ihram dulu, baru takbiratul intiqal. Bagaimana makna jelasnya kita yang tak boleh merasa suci tersebut? Apakah kita boleh selalu merasa suci padahal kita tahu bahwa diri kita penuh, bahkan sering melakukan kesalahan? Kita merasa diri kita, kalau kita jumpa sama orang kafir, kita tak boleh mengatakan, kafir kau masuk surga, kau masuk surga, aku belum tentu masuk surga. Tak boleh. Semua umat Muhammad masuk surga. Kau kafir, kau masuk neraka. Kalau kau mau masuk surga, kau mesti bersyahadat. Nah, begitu. Yang tak boleh itu kita merasa saya tak berdosa. Nah, itu tak boleh. Makanya ketika melihat orang kafir, oh ini si kafir, mungkin nanti dia bertobat, dia bisa masuk surga. Itu maknanya. Jadi yang maksud tak boleh merasa suci, tak boleh merasa diri kita ini suci. Tapi di hadapan orang yang kafir, kita mesti yakin, saya ini umat Muhammad, saya masuk surga. Dan kamu kalau mau masuk surga, kamu mesti bersyahadat. Mesti bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan, kalau ada orang meninggal, tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan, jangan pergi, supaya tradisi ini hilang. Karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha itu tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat, ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat, ya buat. Kalau tak buat, ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah, kasih tahu dia, kamu jangan ngutang, nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far, karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan, karena sedekah untuk orang mati sampai. Bagaimana menurut Ustadz tentang ustadz-ustadz yang memberi ceramah harus pakai pembatas terhadap perempuan ibu-ibu? Ya bagus. Pembatas untuk mencegah ikhtilat, mesti ada pembatas. Kalau tidak mau pakai pembatas begini, cara susunnya lain, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pakai pembatas juga, supaya perempuan laki-laki tak mandang-memandang. Bahkan di pesantren di Simpang Bingung ke sana, pesantren Al-Fadlah, itu musolanya dibagi 2, musola laki-laki, musola perempuan. Saya tanya pimpinannya, ini kok musola bagi 2? Pernah kami satukan lain bunyi amin yang laki-laki itu Pak Ustaz? Waladhalin amin. Dia mau ngasih tahu ke yang belakang, abang sholat nih. Boleh, bagus pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai pembatas jangan pandang-mandang tertutup. Ustadz pun tak boleh selalu mandang sana. Maka dari tadi kalau ada ibu bilang, Ustadz kenapa tak terlalu mandang? Saya pernah acara di Al-Falah, waktu membahas masalah Syiah. Itu kan in fokus layar yang sebelah kiri itu gelap, jadi saya selalu memandang ke kanan. Selesai acara masuk SMS, Ustadz tadi bagus acaranya, cuman Ustadz terlalu sering nengok perempuan daripada laki-laki. Aduh. Padahal yang saya tengok itu layarnya karena yang bagus banget. Tak apa-apa, mungkin dia mau bercanda. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab
dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat-periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus, mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu udah diterjemahkan, bukunya warna, itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen, Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4. Haruskah kita meyakini satu mazhab saja? Kalau ada imam salat subuh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itu dia sedang bermazhab Syafi'i, karena bismillah jahar itu Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tak pakai kunut. Saat itu dia sedang Hambali. Dia tak tahu dia sudah mencampur 2 mazhab. Fatihahnya dia pakai Syafi'i, kunutnya dia pakai Hambali. Karena Hambali tak pakai kunut subuh. Nah, jadi bolehkah mencampur selama tak membatalkan, sah. Tapi kalau mencampur yang membatalkan, tak sah. Surat An-Nur ayat 60, artinya wanita-wanita tua berhenti haid, tidak mengharapkan akan kawin lagi, maka mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian dengan tak memperagakan perhiasannya, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan pakaian luarnya? Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang kira-kira tak membuat orang bersyahwat, maka dia boleh membuka, tidak seketat perempuan yang biasa. Jadi tidak terlalu ketat. Kalau dia yang lain itu ketat sampai kemari, mungkin dia agak terbuka sedikit. Itu maknanya. Karena udah keriput, udah longgar udah. Orang pun menengok. Tapi hati-hati, dunia ini udah mau kiamat. Banyak juga anak lajang bernafsu nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Justru dia bersahwat nengok nenek-nenek. Kau nampaknya anak gadis, dia cuek aja. Nampaknya nenek menitik air liur dia. Jadi ibu-ibu tetap tutup aurat. Tapi kalau ibu di rumah mau nyiram bunga, tak perlu ibu sampai nyiram bunga, takut nengok siapa nengok tangan saya ini. Itu maksudnya. Bagaimana hukuman bagi pemuda-pemuda yang melakukan zina dengan pacaran yang berlebihan? Apakah ada pula pacaran berlebihan? Apakah dicambuk 100 kali juga Pak Ustaz? Pacarannya belum sampai hubungan suami istri. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Apa kata setan? SMS saja dulu. Jadikan aja friend dulu. Update status saja dulu. Langkah. Pertama, nazratun, pandangan. Habis pandangan, fasalamun, say hello. Yang kedua, fakalamun. Selanjutnya, famau'idun. Selanjutnya, faliqa'ud. Pandang, salam, ngomong, janji, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. 2-3 kali makan bakso, karaoke, selesai, tamat riwayat. Jangan mulai. Kalau memang betul mau serius, ta'aruf, kenal baik-baik, jujur apa adanya, kasih tahu dia, dek, abang tak bisa membahagiakan kau dengan materi, tapi insya Allah akan kupinang kau dengan bismillah. Baik-baik. InsyaAllah. Kalau suka bilang, jangan sampai cinta dia awak kawin di orang. Bagaimana sikap seorang anak jika berbeda agama dengan orang tuanya sendiri? Sama di saat yang tanah perkumpulan keluarga, mau tak mau anak tersebut harus ikut. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Besok datang ke rumah ya, kita mau menyembah Yesus Kristus. Fala tuti'huma. Jangan kau patuhi bapak ibumu. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujungnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Memutuskan hubungan? No. Bergaul dengan baik? Yes.
tetap jaga, jangan sampai merusak akidah. Pak Ustadz, bapak saya Kristen, saya mau datang Natalan, jangan. Beberapa hari setelah itu mau bawa ayam goreng, boleh. Dikasihnya saya makanan, jangan dimakan. Kuahnya aja Pak Ustadz, jangan. Apakah ada dalil tentang orang yang menghitamkan kening? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah di wajah mereka bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilakunya perilaku orang yang sujud. Bahwa karena dia sering sujud, tahu-tahu keningnya hitam, ya tak apa-apa. Bapak ibu, bapak yang keningnya sudah hitam, jangan pula malu lalu ambil Rexona lalu. Oh, Rexona untuk ketiak. Diambilnya Nivea, dikena biar kuning. Tak perlu, biarkan aja. Yang tak boleh itu sengaja. Waktu sujud tuh digosok-gosokkannya ke lantai. Itu yang tak boleh. Yang sudah hitam jangan malu diriak. Kamu riak nih. Enggak. Yang sudah hitam biarkan aja. Orang Mesir itu bukan hitam, kapalan malah. Karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu. Kalau dia kerja di warung, itu di batu-batu itu dia Allah Akbar, kapalan. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu sengaja. Wah, biar nampak orang sholat, gosokkanlah. Udah gosok agak hitam, setiap ngobrol ini gosok-gosok biar hitam. Tak boleh. Ustaz, jamaah sholat di masjid, saya sering perhatikan banyak yang berat bersalaman ke sebelah di dekatnya. Jamaah sebenarnya ini termasuk apa namanya? Sok suci, sok kaya, atau sok hebat? Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Yang pertama, karena keyakinan. Yang kedua, karena ketidaktahuan. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Pertama, keyakinan. Yang kedua, ketidaktahuan. Ketika dia tidak mau bersalaman setelah sholat, apakah dia berkeyakinan setelah sholat itu haram hukumnya bersalaman, atau dia memang tak tahu hukum salaman? Kita tak tahu dia masuk kelompok yang mana. Maka bersalaman setelah sholat boleh, kata Imam Nawawi, karena hadisnya umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Sebelum salat salaman, setelah salat salaman, bertemu jumpa salaman, mau pulang salaman, sebelum makan salaman, habis makan salaman, cuci tangan dulu. Kalau seorang imam di musola bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam. Imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita bagaimana solat kita ini. Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, solat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Solat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak, tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana solat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana nih? Kita angkat fit and proper test imam. Saya sedang flu, saya juga. Air hidung selalu keluar. Maka dalam keadaan terpaksa saya sambil sapu tangan yang di dalam kantong baju untuk membersihkan air hidung yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana sholat saya ini Ustadz? Kira-kira berapa persen lah sholat yang diterima? Boleh gerakan di luar sholat, gerakan di luar sholat dibuat di dalam sholat kalau darurat. Contoh, lewat ular. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fi sholat walaupun kau sedang sholat. Nampak? Pukul. Tak pula sholat, Allahu Akbar, lewat ular, pukul sekali, larilah dia, pukul dia sampai mati. Boleh. Begitu juga keluar dia menetes, macam mana? Ambil sapu tangan, keluar dia lagi, gitu kan lagi. Nah itu, boleh. Air ingus itu tak najis. Bahkan orang Mesir itu biasa nyimpan ingus di kantong, sedang makan, simpan lagi. Saya terkejut. Bapak itu kalau ke Mesir biasa. Dua, bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja.
Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat biru muka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan astagfirullahaladzim. Hukum menahan kentut makruh. Hukum menahan kentut itu makruh. Jadi maknanya kita tajdidul wudu, tahan. Kalau ada berbisik-bisik di telinga, jangan kau batalkan sholatmu sampai ada dua indikasi. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, atau tajidari'an, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, baru kau keluar dari sholat. Selama tak ada suara, tak ada tercium bau, jangan keluar. Itu bisikan setan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kira-kira 70 tahun yang lalu, dasuk saya bercerita bahwa tanda-tanda kiamat nanti ada sebagai berikut. 1. Perang saudara sesama Islam akan terjadi. 2. Dunia dalam keadaan kacau balau, Dajjal turun, yang kurang beriman ikut-ikutan. 3. Turun Imam Mahdi, barulah dunia akan tentram. 4. Zina dilakukan terang-terangan di pinggir jalan, hanya orang beriman saja yang tak mau melakukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul yang diceritakan datuk saya tersebut? Betul, hadis sahih semuanya. Kalau tanda-tandanya di atas sudah lengkap, berapa lagi kira-kira akan terjadi? Bukunya Asyratus Sa'ah, ada yang menyebut sampai 3, dibaginya 2, tanda besar, tanda kecil. Kenapa tak sepakat ulama tentang itu, tentang jumlahnya? Lain pengarang, lain jumlahnya. Karena mereka berijtihad. Nabi tak pernah menyebutkan tanda kiamat 5. Nah, digabungkan beberapa hadis lalu menghitung. Beda cara ngitung, beda jumlahnya. Berapa lagi yang belum? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum turun, Ya'juj wa Ma'juj belum nampak. Jadi banyak lagi. Kita disuruh menghitung tanda, bukan mencermati tanda. Kita disuruh khawatir lalu beramal soleh. Itu maknanya. Jangan sibuk mencari tanda. Sekarang banyak pengajian di Pekanbaru mencari tanda mati. Kalau bergerak telinga sebelah kanan 3 hari lagi mati. Kalau bergerak mata 2 hari lagi mati. Sibuklah dia mencari tanda, bukan sibuk beramal. Kita disuruh sibuk beramal untuk dibawa bekal sebagai mati, bukan sibuk mencari tanda mati. Nah, ini mesti. 2. 3. Saat terjadinya kiamat nanti, apakah di bumi ini masih tetap ada orang-orang yang beriman dan penghafal Al-Quran? La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada man yaqulu Allah, Allah. Masih ada orang menyebutkan Allah, Allah. Apa makna Allah, Allah? Masih ada orang yang beriman mengamalkan. Bukan makna kata Allah, Allah. Karena orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maknanya Allah di situ, mulutnya mengatakan Allah, dia masih beramal soleh. Ustadz, bagaimana dengan perbedaan akidah yang dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu seperti Ashari di Mesir yang dianggap sesat oleh Salafi? Ustadz, apakah Salafi yang berkembang saat ini juga ada kelompok-kelompok dan kelompok-kelompoknya? Ya, Asy'ari mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Itu kan ayat kalau dipahami membingungkan. Bagaimana Allah duduk di atas aras? Orang nanya ke saya, Pak Ustadz, gimana Allah duduk di atas aras? Allah duduk di atas aras seperti saya duduk di atas kursi. Kafir. Orang yang menyamakan Allah duduk di atas aras macam Ustadz duduk di atas kursi, kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamislihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Ayat kedua, walam yakul lahu kufuwan. Lalu bagaimana? Maka salaf dulu 2 tradisi. Golongan salaf 2 kelompok. Yang pertama, salaf mentakwil. Salaf itu mentakwil. Apa kata dia? Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Andes Haji Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota 2 periode. Apa duduk aja dia? Tidak. Apa makna dia duduk di atas kursi? Berkuasa. Maka maknanya di situ takwil. Yang satu kelompok lagi tak mau mentakwilkan. Imam Malik tak mau. Ketika ditanya apa arti Allah duduk di atas kursi, wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu maknanya. Kelompok yang pertama takwil, kelompok yang kedua tafwid, menyerahkannya pada Allah. Itulah tradisi manhaj ulama salaf. Jadi tak bisa kita katakan sesat, kafir orang yang mentakwil. Buka buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan ayat mutasyabihat saya sebutkan Imam Ibnu Abbas mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, Imam Malik mentakwil. Takwil bukan Asy'ari punya. Takwil itu adalah tradisi manhaj salaf. Ustaz, apakah salaf itu terbagi-bagi juga? Ya.
Di Indonesia ada namanya kelompok salaf Lukman Ba'abduh. Lukman Ba'abduh. Yang satu lagi kelompok Roja. Lukman Ba'abduh memfatwakan haram nonton TV Roja, tak boleh. Tengok, saling berkelahi, hujat menghujat di dalam. Di Pekanbaru ini berapa kelompok? Banyak kelompok. Berapa? Nanti kita bahas 3 mata. Sekarang di Pekanbaru sudah banyak jamaah yang menyatakan maulid, melalahkan maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Besar Islam, punya akun Twitter, FB. Di situ mereka memposting, memakai pendapat mereka yang benar. Inilah mereka dari guru-gurunya. Apakah akan dibiarkan atau MUI Riau buat diskusi? Karena ini bisa mecah belah Islam. Pokoknya rajin aja ngaji, ikut. Datang pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tanya terus anak-anak muda yang rajin, itu pendapat Dr. Mawardi itu direkam, ditranskrip, buat transkripnya, buat video pendek 5 menit. Datang posting, dia posting pula. Pokoknya perang posting. Rekam pendapat Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Kenapa Ustadz Mawardi? Kenapa tak Ustadz Abdul Somad? Abdul Somad tak pernah di Madinah, ilmunya cetek. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah, doktor. Abdul Somad LCMAG, lagi cemas mencari anak gadis. Ini yang doktor. Panggil pendapat yang doktor-doktor. Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Mustafa Umar, Doktor Fulan. Buat. Sekali dia posting, lawan 2 posting, 3 posting, perang posting di situ. Jangan caci maki di internet. Posting. Saya tengok anak remaja kita mulai rajin posting. Entah bacanya entah tidak, Allahu a'lam. Yang penting dia postingin. Saya mau tanya Ustaz, ada sebagian berpendapat kita perempuan belum mengenakan baju gamis berarti belum syar'i, meskipun sudah mengenakan rok dan baju beserta hijab sesuai syariat Islam. Modelnya atau menutup auratnya? Modelnya atau menutup aurat? Pernah Nabi, hai orang-orang beriman, pakailah gamis, menutup aurat. Apapun modelnya, kalau menutup aurat, tertutup. Bagaimana menutup aurat? Hilang bentuknya, tidak transparan, tidak membangkitkan syahwat. Apapun modelnya. Kimono itu kalau yang asli pakai Jepang. Baju Cina, coba tengok kaisar-kaisar Cina yang lama macam pakai kelambu. Itu hilang bentuknya. Baju kimono, baju. Jadi Islam itu tidak menghilangkan budaya. Baju kurung Melayu itu, tapi baju kurung yang betul, jangan yang tengahnya diikat pakai kabel. Itu maka tidak ada model. Yang jelas asalkan menutup aurat, tak nampak, jilbabnya panjang, bajunya tak mesti gamis jubah, asalkan menutup aurat. Ustadz Abdul Somad, sehubungan dengan tema siang ini saya teringat pada suatu penyakit yang pernah disinggung Nabi, yaitu penyakit ain. Namun saya belum memahami apa itu penyakit ain. Ada penyebabnya seperti apa penyakitnya dan bagaimana penyembuhannya? Apakah ain sama dengan sihir? Apakah ain juga hasil kiriman orang lain? Ain itu sihir. Ain berasal dari kata mata. Kenapa? Karena awalnya ain itu ketika ditengoknya pecah-pecah. Masuk jin ke matanya, lalu dia merasa punya kekuatan. Itu asal muasalnya ain. Maka kemudian ini nisbat pada perbuatan jin. Cara menghilangkan jin itu ruqyah. Maka pergilah kuryah ke Masjid Al-Falah. Ada namanya di situ Ustadz Zafrullah. Dulu di Ittihad Rumbai, sekarang di Al-Falah. Nanti dibacakannya ruqyah, bawa botol aqua, didoakannya air, ruqyah, jinnya keluar. Kalau ada yang bisa menengok setan atau bisa dia menengok tiba-tiba pecah, itu bukan kekuatan dia, jin masuk. Maka jin itu dibuang. Saya sudah baca ayat kursi tapi jinnya tak keluar. Sesama jin tak boleh saling mengusir. Mungkin perbuatan kita 11-12 saja sama jin tuh. Jadi jin itu pun tak mau keluar. Masa jin ngusir jin, kata dia. Kebetulan Ustadz itu orangnya soleh, ibadahnya banyak. Jadi ada namanya Syekh Abdul Salam Bali, menulis kitab As-Sarimul Battar, diterjemahkan oleh adik Dr. Mustafa Umar, Ustadz Masyhuri Umar. Syekh Abdul Salam Bali itu tak perlu dia baca ayat. Kalau ada orang kerasukan di situ, dia batuk aja sini jinnya keluar. Keluar jinnya. Begitulah hebatnya dia. Apa indikator sombong? Karena ada beberapa orang mengatakan justru yang tidak memendekkan celana itulah yang dianggap sombong. Sombong itu apa? Sombong itu 2. Yang pertama, ghamtun
Batarul haq, menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran, itu sombong. Ada orang minum tangan kiri, makan tangan kiri. Kata Nabi, kenapa kau tak makan pakai tangan kanan? Aku tak bisa tangan kanan. Padahal bisa, tapi dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, menyepelekan orang. Ada orang rameh sopan tapi menolak kebenaran, dia sombong. Kau tak ke masjid? Aduh bapak aja lah dulu, saya tak mau ke masjid. Tapi muamalahnya baik, itu sombong. Sombong dua jenis. Sombong pertama, menolak kebenaran. Sombong kedua, menyepelekan orang. Sekarang banyak orang dua-duanya. Kebenaran ditolak, orang disepelekannya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepalanya. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Ada posting yang sangat bagus, saya bacakan. Ada postingan yang sangat bagus dari seorang Salafi, tapi sama saya sangat baik. Sama saya baik betul. Orangnya baik. Ini saya bacakan. Waktu datang dia ke Masjid Al-Falah dulu kita undang, lembut sekali. Judul tulisannya nanti saya postingkan, kritik untuk saudara-saudaraku sesama Salafi. Namanya cari nanti di internet, Muhammad Abdullah Soleh Hadrami dari Malang. Apa bunyi kalimatnya? Kritik untuk saudaraku sesama Salafi. Kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal, umat terpecah 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang di surga. Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, yang lain masuk neraka. Menurut kelaikan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jamaah Tabligh masuk neraka, Ikhwan Muslimin masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari Salafi dan bukan dianggap Salafi lagi. Apalah artinya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka? Bukankah itu namanya taqiyah? Sama kita dengan Syiah. Saya Muslim ahlu sunnah wal jamaah Salafi. Ini adalah pilihan saya. Semua umat Islam adalah saudara saya, dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada dalam keyakinan seperti itu. Apalah artinya istiqomah kalau kita meyakini keyakinan yang salah? Kita harus jujur bahwa tidak ada kelompok yang sempurna. Kewajiban kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling meluruskan, saling mendoakan. Saudara-saudaraku, apa yang saya cintai karena Allah, apabila terjadi perbedaan pendapat, jangan emosional, jangan divonis sesat neraka. Alangkah baiknya jika pikiran masing-masing dikomunikasikan dengan baik. Kita harus terus belajar, belajar. Jangan pernah berhenti dari belajar, karena ilmu adalah ibarat lautan yang tak bertepi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba mengadu. Semoga bermanfaat. Malang, Sabtu 21 Rabiul Awal 1437, 2 Januari 2016. Hamba Allah yang selalu berharap petunjuk, ampunan dan kasih sayangnya, Abdullah Soleh Hadrami As-Salafi. Lembut, tapi dia pun dikeluarkan dari Salafi. Menurut pendapat para imam yang Ustadz katakan tadi, kain celana panjang lewat mata kaki dibilang haram kalau sombong. Kenapa enggak dari warna dan jenis harga dibilang sombong? Kenapa mesti ke bawah? Karena tidak disebut. Kalau sutra sombong, kalau warnanya kuning sombong, kalau mahal sombong. Kenapa mesti lewat mata kaki? Karena raja-raja Romawi dulu kalau pakai jubahnya panjang macam jubah Superman campur jubah Batman, panjang. Lihat kemarin ketika anak Raja Inggris nikah, dayang-dayang megang ke belakang. Maka Nabi mengatakan jangan pakai pakaian orang sombong yang memakai jubah itu. Jadi tidak lihat dari warna, tidak lihat dari harga. Yang penting dia sampai
Dari mana perintah suluk beribadah masuk berlomba 1 bulan? Masuk ke lambu 1 bulan. Dari mana perintah suluk masuk ke lambu 1 bulan? Suluk yang paling sikit 10 hari, yang agak panjang 20 hari, yang agak panjang 30 hari, yang agak panjang 40 hari. Suluk itu hanya ada dalam tarekat Naqsyabandiyah, didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dia semacam pelatihan, latihan bagaimana supaya zikir tak putus kepada Allah. Karena banyak orang zikir tapi tak ingat. Yang diingatnya entah siapa tak jelas. Siapa yang diingat itu? Maka latihan mengingat. Maka suluk itu sama seperti mengingat. Kenapa tak boleh makan daging? Kenapa tak boleh? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Maka dia makan telur ayam, makan ikan supaya saat libidonya. Itu namanya riyadhah, latihan. Sama macam orang puasa. Bukan seluruh hidupnya tak boleh makan daging, vegetarian. Hanya saat pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Dia lebih khusyuk pakai kelambu. Biar dia tak menengok ke sana kemari. Sama macam orang etikaf di Mesir itu pakai kemah namanya, qubbah, kemah. Mereka tak menyebut kelambu karena di Mesir tak ada kelambu. Itu tentang masalah. Jadi dia bukan menambah-nambah agama, metode pelatihan zikir. Bagaimana memasukkan zikir ke dalam hati supaya keluar dari itu zikirnya tak putus. Mau kerja dia tetap zikir, mau di sawah dia tetap zikir, tapi tak bisa mengatakan siapa yang tak bersuluk masuk neraka. Tak bisa. Itu sama metode pelatihan. Bolehkah kita minta diruqyah? Karena dalam hadis disebut 70.000 umatku masuk surga, la yastarqun, tak minta ruqyah. Baca syarahnya. Yang tak masuk surga itu kalau dia meyakini gara-gara ruqyah inilah. Itu yang tak masuk surga. Gara-gara ruqyah inilah saya selamat. Selamat itu gara-gara Allah. Ruqyah itu hanya usaha. Kalau ibu minta ruqyah tapi keyakinannya bukan karena ruqyah, karena Allah, tetap masuk dalam golongan yang tak dihisap. Jangan takut minta ruqyah. Pergi ke Ustaz Zafrullah, minta supaya diruqyah. Abu Bakar Al-Baghdadi mengajak untuk ikut jihad, mengatakan demokrasi syirik. Siapa yang mengatakan hidupnya tak berbaiat kepada sang khalifah maka dia mati jahiliyah. Bagaimana pendapat Islam sebenarnya Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Abu Bakar Al-Baghdadi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dalilnya? 3. Yang pertama, dia mengangkat dirinya sebagai khalifah, sedangkan Abu Bakar Siddiq diangkat orang lain. Yang kedua, dia mengkafirkan yang tak berbaiat. Siapa yang tak berbaiat Abu Bakar Al-Baghdadi kafir. Yang ketiga, cara membunuhnya bukan cara membunuh Islam, tapi cara-cara Guantanamo. Nampak betul mereka ini lama dilatih di Amerika. Ustaz, terima kasih telah membaca surat saya. Kembali kasih. Saya ikut rohis di kampus. Dari kegiatan rohis banyak sekali aturan yang masuk, baik itu dari kami HTI, Salafi, dan yang terakhir ISIS. ISIS ini mengajak kami untuk membaiat khalifah mereka. Jangan ikut ISIS. Yang sudah menikah boleh ikut ISIS, Ikatan Suami Idaman Istri. Kenapa ada hadis yang bertentangan sehingga muncullah ijtihad yang berbeda, menyebabkan umat Islam saling menyalahkan, menganggap paling benar. Itulah ujian beragama. Nabi tak salah. Hadis itu keluar dalam konteks yang berbeda, sebenarnya tidak ada ikhtilaf. Disitulah letak ujian. Ujian sebelum mencari agama, bingung cari agama. Ujiannya Yahya Waloni bingung, mau milih Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Konghucu. Ujian Felix Xiao bingung nyari. Setelah dia masuk, milih lagi kebenaran. Sampai kapan ujian ini berakhir? Sampai Israel datang. Yang tak sabar, calling Israel biar cepat datang. Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka ngajak debat masalah khilafiyah, yang dia mengatakan paling benar, terutama di sosmed. Sosmed itu tak bisa diladeni. Kalau dia kirim aja posting, siapkan aja pelor banyak-banyak. Masalah celana, ini postingnya. Rekam Ustadz Mamar di acara Senin Selasa, Mufti menjawab. Mintakan dia, Ustadz, tolong Ustadz ngomong, kami rekam video 5 menit. Masalah kaki celana, nih. Masalah jenggot, nih. Masalah tahlil, nih. Masalah doa, nih. Masalah sab, nih. Nah, datang dia ngajak debat, kirim. Tak usah diladeni, stres, capek, banyak kerja lain lagi. Berkelahi sama istrinya gara-gara itu. Dia emosi, mau dibalas tak nampak, akhirnya istrinya dihamuknya. Apakah Wahabi berbahaya ke akidah kita? Kalau yang ekstrim berbahaya. Kalau yang tak ekstrim macam yang saya baca tadi baik.
tak berbahaya. Jadi dia terbagi juga. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang baik, ada yang toleran. Apakah salah ketika habis doa usap muka? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi. Hadisnya itu dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis dhaif kalau jalurnya banyak, maka derajatnya naik pada hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Tak usah bingung. Kalau ada orang melarang, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhaif tuh, memang dhaif, tapi kalau belum tahu ceritanya, itu dhaif karena jalurnya banyak, naik derajatnya menjadi hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau nanti dipermasalahkannya lagi, besok gitu lagi. Dhaif tuh, emang masalah buat lo. Jadi, kalau jadi itu kok setelah jadi Islam seperti apa yang harus kita ikuti jika dewasa ini kita dihadapkan dengan perpecahan akidah? Yang mana yang kita ikuti ini? Yang mana ada dalilnya ikut itu? Siapa yang punya ceramah kalau ada dalilnya, ada kitabnya, ada ulamanya ikut. Yang tak ada dalilnya menurut saya tak usah ikut. Abdul Somad kalau dia menurut saya tak usah ikut. Abdul Somad bukan turun dari langit. Abdul Somad dari Panam. Bagaimana masalah musik? Pulang dari sini nanti singgah ke toko buku Islam, jangan toko buku kafir, pilih judulnya buku fikih musik. Fikih puasa sudah, fikih sholat sudah, beli fikih musik. Akhir kesimpulannya ujung fikih musik. Musik sama seperti ngomong. Kalau musiknya baik boleh, kalau musiknya tak baik haram. Musik ngajak nikah boleh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, boleh. Ngajak ingat mati boleh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, boleh. Tapi kalau ngajak berzina jangan. Cinta satu malam. Lagunya Pak Ustadz tak boleh nyanyi di masjid, haram. Ustaz, apakah Wahabi itu Salafi juga? Baju lamanya Wahabi, baju barunya Salafi. Pakaikan dua-duanya, Salafi, Wahabi. Ustaz, jika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka batal wudu kita ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Lalu bagaimana ketika dalam mengerjakan ibadah haji seperti tawaf, berdesak-desakan, lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis? Bukankah akan menyulitkan jika harus seperti mengambil wudu, menjaga wudu, bla bla? Ibu biasa megang mazhab Syafi'i, mau umrah takut bersentuhan batal, gimana solusinya? Dua solusi. Solusi pertama, pakai wudhu mazhab Maliki. Gimana wudhu Maliki itu? Tangannya dibasahkan, nanti pas ngusap kepalanya itu saja bedanya. Usap wajahnya sama, ngusap tangan, nyapu tangan sama, pas kepalanya satu kali basah tangan, habis itu kaki siram. Begitu cara wuduknya, nanti waktu bersentuhan tak batal. Itu solusi pertama. Solusi kedua, tetap wuduk mazhab Syafi'i. Nanti waktu bersentuhan tak batal. Kenapa tak batal? Karena darurat. Mazhab Syafi'i pun kalau darurat tak batal, karena tak mungkin tak terpisahkan. Ini dia. Ini tentang masalah. Pilihlah dua, salah satu dari yang dua itu. Membaca Yasin di kuburan, apakah ini termasuk bid'ah? Kalau ada orang mati, jangan ditahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Kalau ada orang mati, jangan tahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Setelah dikuburkan, bacakanlah Al-Fatihah pada bagian kepala. Ini kepala, baca Al-Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Pada bagian kaki baca ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai habis. Hadisnya apa ini? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Status hadisnya hadisun hasan. Inilah dalil boleh membacakan Quran untuk orang mati, baik di kuburan maupun di rumah. Sampai pahala bacaan itu sampai. Selama ini bapak ibu baca Yasin, ada tak Yasinnya balik lagi? Berarti sampai.
mengacu pada surat Al-Imran menjelaskan bahwa siapa saja yang mencari agama selain Allah maka dia merugi. Kenapa banyak orang yang menganut agama selain Islam padahal Al-Quran telah menjelaskan secara benar? Inilah kegagalan kita yang zaman sekarang ini. Dulu ulama masuk ke Sumatera, ulama masuk ke Jawa, Wali Songo ditinggalkannya pulau kecil. Jawa tinggalkannya kecil di ujung. Apa tuh? Bali. Kenapa Bali itu ditinggalkannya? Tak sanggup Wali Songo mengislamkan Bali. Sanggup. Supaya apa? Supaya orang Islam mengislamkan Bali. Sumatera Utara Islam, tapi ditinggalkannya Pulau Samosir kecil. Kenapa? Supaya orang mengislamkan Samosir. Riau Islam, kerajaan Islam, ditinggalkannya sikit titik. Telang Mama, Telang Perigi, suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Itu tanggung jawab kita. Jadi orang kalau memahami dakwah ini, berdakwah. Abdul Somad tak pernah berdakwah. Ustadz terima kasih dakwahnya. Abdul Somad tak pernah berdakwah. Yang dimaksud berdakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah. Orangnya sudah di jalan Allah, sudah di masjid baru diceramahi. Yang aslinya berdakwah itu datang ke suku Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, ngajak mesa. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Yang berdakwah itu saudara-saudara saya yang di terminal, yang berani nepuk tangan preman yang bertatu besar. Hei, udah sholat. Itu yang berdakwah itu. Setelah mereka masuk ke masjid, baru Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Dalam dunia pertelevisian telah banyak memaparkan film-film yang ternyata bukan film Islam, seperti film India, mengajarkan agama mereka, Buddha, Hindu. Lantas, apakah dengan adanya film tersebut akan mengganggu akidah kita? Pasti. Anaknya dirusak dengan Little Krishna, ibunya dirusak dengan Mahabharata. Jangan tonton, matikan, cari acara lain. Mohon 10 menit lagi kita cukupkan sesi tanya jawab. Lalu kita tutup dengan doa. Masih tebal lagi. Baik, 10 menit. 10 menit ingatkan saya. Yang tak terjawab minta tolong saya titip bawakan nanti subuh Sabtu. Panjang umur, sehat walafiat. Pimpinan organisasi Islam terbesar sering menyampaikan hal-hal yang nyeleneh. Apakah masih dianggap sebagai seorang muslim? Tidak. Orang kalau sudah menyentuh-nyentuh kekafiran-kekafiran, menghalalkan yang haram, tak boleh. Kenapa dia masih bertahan di situ? Duitnya banyak. Dia disokong ini, disokong itu, segala macam. Duit mengatur. Bolehkah menghadiri undangan ulang tahun? Ulang tahun yang tiup-tiup lilin? Tidak. Tapi kalau dia syukuran kepada Allah, dikandung anak yatim, menyantuni anak yatim, datang besok ya, ada syukuran menyantuni anak yatim atas nikmat yang diberikan Allah pada saya, datanglah. Ikan ternak yang diberi makan bangkai, bolehkah dimakan? Pemakan bangkai tak boleh dimakan. Ada sapi yang makan, sapi yang makan tai tak boleh dimakan. Ada jenis sapi yang pemakan tai tak boleh dimakan. Maka binatang yang makan bangkai itu merusak, tak boleh dimakan. Sekali-sekali makan bangkai tak apa-apa. Dianggap bangkai itu sama macam orang makan jengkol, sekali-sekali tak apa-apa. Tapi kalau dia hobi terus makan bangkai, tak boleh. Dia termasuk kategori buas. Ketika sujud kaki dirapatkan, dibuka saja, berapat atau buka. Dalil, tinggal di masjid membawa kawan ketika waktu sholat, kawan memilih untuk sholat di tempat dia saja. Bagaimana hukum berhadapan terhadap diri sendiri? Dua pertanyaan. Waktu sujud itu kaki dirapatkan. Kenapa? Karena kalau kakinya renggang, dulu orang pakai jubah tak pakai celana, saat jubahnya itu nampak pangkal ini, nampak pangkal ini, pangkal betis terus ke pangkal lutut. Itulah mengapa dirapatkan begini. Maka bagi orang yang pakai celana terbuka kakinya tak apa-apa. Tapi kalau dia pakai celana menutup juga, hadis Nabi mengapa? Nabi menyuruh tutup. Kenapa Nabi suruh tutup? Karena kalau dia buka, terbuka, nampak pangkal. Jadi ada gerakan sholat itu yang bersebab, ada sebabnya. Contoh, kenapa Nabi bangkit itu tangannya begini ke lantai? Setelah dia gemuk, waktu dia tua,
dia bertumpu ke lantai. Waktu yang hadis yang diriwayatkan tidak bertumpu, itu termasuk perbedaan pendapat. Apakah bangkit itu bertumpu atau tak bertumpu? Yang bertumpu sah, yang tak bertumpu tak masalah. Karena Nabi pernah bertumpu ketika dia sudah tua, dan ketika di awal-awal di Madinah dia tak bertumpu. Ada sebabnya. Begitu juga dengan kaki. Dibuka nampak pangkal paha, ditutup tak nampak. Ditutup bagus. Tinggal di masjid, membawa kawan. Ketika waktu sholat, kawan milih untuk sholat di tempatnya. Bagaimana hukum terhadap diri saya? Jangan ajak kawan itu lagi. Itu lain mazhab kawan itu. Kalau bisa luruskan dia, ajak dia sholat. Kalau tidak jangan lagi. Kau merusak aja nih. Masa tinggal di masjid dia sholat di kamar atau di kos-kosan sholat dia. Padahal masjid dekat. Kenapa dia tak datang ke masjid? Nabi mengatakan la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat. Udah. Ada lagi. Di samping celana tadi, janggut juga menjadi pandangan bagi sebagian. Bagaimana masalah janggut nih Pak Ustadz? Orang Yahudi janggutnya panjang, kumisnya panjang. Orang Nasrani kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Orang Majusi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Uksus syarib, potong kumis. Potong kumis, biarkan jenggot. Apakah perintah ini wajib? Menurut mazhab Syafi'i, perintah ini sunat. Kalau perintahnya sunat, maka tak wajib. Sebagian mazhab mengatakan wajib. Jadi sunat. Bapak yang sudah berjenggot, bagus. Jangan gara-gara ini cukur jenggot. Ustadz kenapa tak berjenggot? Kenapa Ustadz tak berjenggot? Ini kalau panjang macam tusuk sate. Takut bapak berjumpa sama saya. Tapi kalau ada alat membuatnya lembut cantik macam jenggot, saya panjangkan jenggot. Saya bukan menolak sunnah, nah. Bolehkah dalam kehidupan saat kita melakukan ibadah kita menggabungkan 2-3 mazhab? Tak masalah. Waktu berwuduknya Syafi'i. Pas salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah pindah ke Hanafi itu sama Hambali. Jadi selama dia tidak membatalkan tak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia campurkan lalu membatalkan. Itu yang tak boleh. Bingung saya Pak Ustadz, kalau bingung tak usah campur. Bolehkah salat tapi celana ada bolong di bagian paha karena abu rokok? Tak boleh, nampak auratnya. Kalau sudah sempat ganti, nama salatnya i'adah. Salat yang sudah terlaksanakan ternyata batal, maka salat itu diganti. Misalnya ibu setelah selesai salat gatal tangannya, pas dibuka tengok kulit ikan mas, berarti sholatnya tadi batal karena wudhu, maka sholatnya diulang. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin i'adatan. Kalau yang tadi adaan, mengganti itu i'adatan. Maka celana yang kena abu rokok tadi buanglah sama rokok-rokoknya sekalian. Bagaimana memahami perkataan Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah walau ra'ahan nasu hasanah. Semua yang bid'ah itu dalalah walaupun dilihat orang sebagai hasanah. Buku saya yang paling panjang tentang bid'ah 70 halaman. Semuanya 444 halaman. Yang paling panjang saya bahas bid'ah sampai 70 halaman. Bacalah selengkap-lengkapnya. Kesimpulan daripada bid'ah itu 5 kata. Kalau tidak ada dalil bid'ah. Kalau tidak ada dalil bid'ah, 5 kata saja. Selama masih ada dalil tak bisa dikatakan bid'ah, baik dalil umum maupun dalil khusus. Tak ada dalil bid'ah. Fenomena tahlilan untuk peringatan kematian jenazah sudah terjawab tadi. Kalau tak mau nyebut tahlilan, tahlilan haram, kirim doa haram, kirim makanan haram, kirim Quran haram, kirim salam. Mana tahu anti dengan kalimat tahlilan. Habis. Baik, terima kasih perhatian Bapak Ibu. InsyaAllah kita jawab pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Di akhir majlis mari kita berdoa ala hazin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami, wali walidina, dosa kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosa guru-guru kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarid niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolong kami agar selalu mengingatmu, bersyukur dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan kita tercerahkan oleh itu semua. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian, waktu menunjukkan pukul 15:37 waktu Indonesia Barat, sementara waktu asar masuk pada 15:43. Kurang lebih 5 menit lagi lah masuk waktu asar. Jadi silakan Bapak Ibu bersama-sama menuju tempat wuduk dan memperbaharui wuduknya. Dan sebagai info, dana infak yang terkumpul untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah sebesar Rp5.575.600 pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita salurkan ke saudara-saudara kita. Dan pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampah dari makanan dan minuman yang telah disantap tadi mohon jangan ditinggalkan di dalam masjid. Kita kumpulkan dan kita buang ke tong sampah agar kita sholat kita nanti kening kita tidak berminyak atau basah karena bekas tempat makanan kita tadi. Demikian acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia kami mohonkan untuk meletakkan kembali hijabnya seperti sedia kala. Jadi saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang.